Pernah ngerasa nggak sih kehidupan digital kita itu, ya ampun berantakan banget. File di mana-mana, ide berserakan, pusing sendiri. Nah, gimana kalau ada satu sistem yang super simple untuk mengubah semua itu? Sebuah metode yang bisa menata ulang seluruh dunia digital Anda. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat. Perasaan ini pasti familiar banget kan? Rasa panik kecil pas lagi nyari sesuatu yang penting. Artikel keren itu, di mana ya? Di downloads, desktop, atau jangan-jangan di salah satu dari puluhan folder di cloud yang namanya udah lupa. Kita semua pernah ngalamin. Dan ini bukan sekedar kita yang pelupa, ini masalah sistem. Dan masalahnya, ini tuh bukan cuma soal buang-buang waktu. Setiap detik kita sibuk mencari file yang hilang, kita itu sebenarnya lagi ngebakar energi mental kita, perhatian kita. Aset paling berharga yang kita punya habis terkuras, dicuri sama kekacauan yang ironisnya kita buat sendiri. Terus, solusinya apa dong? Jawabannya ternyata cuma 4 huruf. PARA. Sebuah metode sederhana yang menjanjikan 5 perubahan besar dalam cara kita mengelola hidup digital kita. Jadi, apa aja sih yang dijanjikan sama sistem ini? Coba bayangin ya, pertama, Anda nggak akan lagi buang-buang waktu nyari informasi. Kedua, pikiran Anda jadi lebih jernih, bisa fokus ke hal yang penting. Ketiga, ide-ide Anda nggak cuma jadi wacana, tapi beneran jadi kenyataan. Keempat, kreativitas Anda punya ruang untuk berkembang. Dan yang kelima, dan ini mungkin yang paling kita butuhkan, kita bisa mengatasi information overload. Wah, siapa coba yang nggak mau kan? Dan bagian terbaiknya, inti dari sistem ini tuh luar biasa simpel. Seluruh hidup digital Anda, mau sekompleks apapun, bisa diatur cuma pakai 4 folder. Beneran, cuma 4. Yuk kita bedah satu-satu isinya apa aja. Oke, yang pertama, P itu untuk proyek. Anggap aja ini to-do list utama Anda. Ini adalah semua hal yang lagi aktif Anda kerjain dan yang paling penting punya garis finish. Renovasi kamar mandi, rencanain liburan, nulis laporan, pokoknya semua yang bisa Anda centang dan bilang, sip, beres. Kedua, A untuk area. Nah, kalau proyek tadi punya garis finish, area ini sebaliknya. Ini tuh tanggung jawab jangka panjang yang nggak akan pernah selesai, kayak kesehatan, keuangan pribadi, atau peran Anda di pekerjaan. Nggak ada tuh tanggal selesainya, yang ada cuma standar yang harus kita jaga terus-menerus. Ketiga, R untuk sumber daya atau resources. Anggap aja ini perpustakaan digital pribadi Anda. Isinya topik-topik yang bikin Anda penasaran, koleksi resep masakan, ide-ide desain, pokoknya semua hal yang menarik minat Anda tapi belum butuh tindakan apa-apa sekarang. Dan yang terakhir, A lagi untuk arsip atau archives. Penting nih, ini bukan tempat sampah ya. Anggap aja ini gudang penyimpanan dingin. Proyek-proyek yang udah kelar, hobi lama yang udah nggak disentuh lagi, semua aman di sini. Nggak ganggu pemandangan, tapi kalau suatu saat butuh, tinggal dicari lagi. Nah, ini dia nih, mungkin perbedaan paling krusial dalam sistem ini. Lihat deh, project itu kayak lari sprint. Tujuannya jelas, ada garis finishnya, temponya cepat. Sementara area itu maraton, jalan terus berkelanjutan nggak ada habisnya. Kalau kita salah kaprah memperlakukan keduanya, wah bisa kacau. Kita nggak mungkin kan lari maraton pakai kecepatan sprint, bisa pingsan di tengah jalan. Oke, cukup teorinya. Bagian paling kerennya apa? Anda bisa mulai terapin ini sekarang juga. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi ya dalam semenit ke depan kalau Anda mau. Caranya cuma 3 langkah super gampang. Pertama, arsipkan. Serius, ambil aja semua file berantakan Anda sekarang, masukin ke satu folder baru, kasih nama arsip, plus tanggal hari ini. Boom, langsung bersihkan kanvasnya. Langkah kedua, buat folder proyek. Bikin folder baru, tapi hanya untuk proyek yang lagi aktif jalan sekarang. Terus langkah ketiga, dan ini kuncinya, tambah nanti. Jangan bikin folder-folder kosong buat area atau sumber daya. Bikinnya nanti aja pas udah ada isinya, gampang banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya metode PARA. Karena ini tuh bukan cuma soal nata-nata folder biar rapi, ini soal mengubah cara kita berpikir, mengubah informasi jadi aksi. Coba deh renungkan kalimat ini. Sistem Anda harus memberi Anda waktu, bukan mengambil waktu. Bener banget kan? Kalau sistem organisasi Anda malah terasa kayak kerjaan tambahan, berarti ada yang salah. Tujuan PARA itu justru untuk membebaskan energi Anda, bukan malah menyedotnya. Dan lihat deh, betapa dinamisnya sistem ini. Bayangin sebuah ide.
Awalnya, mungkin cuma catatan iseng soal teknik coaching yang Anda simpan di folder sumber daya. Setahun kemudian, Anda dapat promosi. Tiba-tiba, catatan itu jadi relevan kan? Anda pindahin deh ke folder area manajemen tim. Terus beberapa bulan lagi, Anda diminta bikin pelatihan. Nah, catatan itu sekarang jadi bagian dari folder proyek baru, workshop latihan manajemen. Lihat, informasi itu nggak mati, tapi mengalir, bergerak, ngikutin perjalanan hidup Anda. Dan di titik inilah kita sadar, para itu lebih dari sekedar sistem file. Ini jadi semacam cermin, sebuah alat untuk refleksi diri, untuk bertumbuh. Sering banget kan kita bikin folder-folder impian, folder untuk kehidupan yang kita mau, bukan kehidupan yang kita punya, folder belajar bahasa Korea yang nggak pernah dibuka, folder nulis novel yang isinya kosong. Nah, kekuatan Pera itu justru muncul saat kita berhenti berkhayal dan mulai jujur. Sistem ini mencerminkan realitas kita saat ini, bukan fantasi kita. Dan kutipan ini ngena banget. Anda tidak dapat mengubah apapun sampai Anda benar-benar jujur pada diri sendiri tentang apa yang perlu diubah. Proses menata file ini, mau nggak mau, memaksa kita buat jujur. Apa sih proyek saya yang beneran jalan? Apa tanggung jawab utama saya sekarang? Karena ya itu, kita nggak bisa memperbaiki apapun kalau kita bahkan nggak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada akhirnya tujuannya bukan cuma punya folder yang rapi. Tujuannya adalah membebaskan pikiran kita dari kekacauan. Nah, setelah semuanya rapi, setelah fokus kita kembali, pertanyaannya bukan lagi, di mana ya file itu? Tapi pertanyaan yang jauh lebih seru, dengan semua waktu dan energi ekstra ini, karya luar biasa apa yang bakal saya ciptakan selanjutnya?